imam dalam subuh membaca wassallallahu, maka si makmum amin. Jangan gak baca amin, sebab si imam itu kudu kencang waktu wassallallahu, li'anal muradad doa, sebab maksudnya inilah doa. Makanya nih kalau kita jadi MC atau kita sambutan jadi RT, jadi apa gitu, atau kita ceramah, jangan begini. Kan biasanya pertama-tama kami panjatkan puja-puji biasa, selanjutnya sholawat dan salam. Mari kita haturkan, namanya kurang bagus. Kita yang bersolawat kurang bagus, yang bagus mah selanjutnya salawat dan salam sebegitu. Allah kapan tuh makmum yang ikut baca? Kalau imamnya pelan, itu kita. Kebanyakan imamnya berarti ikut baca. Kalau imamnya kenceng, diam saja. Atau kita bacaannya asyhadu atau sodaqta wa barota. Dan nanti kita kalau besok pagi di lakhir kok saut-sautan yang aku asyhadu, aku sodaqta, bener gua, lu salah gitu, lu salah gitu. 3.000 ya. Assalamualaikum. Ya, dia berarti dia ngantuk malamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa yughtafarul khitabu huna. Benar ya? Dan dimaafkan oleh berkomunikasi, mengajak bicara huna pada ini puji-pujian kunut, li'annahu matlubun, karena khitab di sini yaitu dianjurkan, liwujudir rabitati, karena adanya penghubung, bikhilafihi fi ijabatil musalli lil muadzini, lain halnya khitab pada menjawabnya orang yang sholat bagi orang yang adzan. Fa innahu la yughtafaru, maka sesungguhnya khitab menjawab orang yang adzan yaitu tidak dimaafkan, li adami talabihi, karena ketiadaan dituntutnya khitab, wa adami rabitati, dan ketiadaan penghubung. Wa minad doa, dan termasuk daripada doa yang makmum sunat baca amin, as-salatu ala nabi, yaitu baca solawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kunut. Wa in kanat bilafdil khabar, sekalipun ada oleh solawat dengan lafaz khabariyah, berita ka sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, li'annal murad doa, karena bahwa yang dimaksud yaitu berdoa. Fayu'amminu fiha, maka mengucap amin oleh makmum pada solawat. Wakada, dan seperti ini mengucap amin min awalihi, dari permulaan kunut, ila lafzi qadait, sampai bacaan qadait. Wa ma baina dzalika kullihi sana'un, adapun barang yang antara yang demikian itu semuanya namanya puji-pujian. Fayuwafiqu fihi, maka mengikuti, ikut membaca
oleh makmum pada puji-pujian, au yaskutu atau diem oleh makmum, au yaqulu atau mengucap oleh makmum ma marra akan sesuatu yang telah lalu. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara sekalian yang mulia, kajian kita ini berangkat daripada hal-hal yang makmum tidak perlu kerjakan, yang kalau sholat sendiri kudu ngerjain. Di antaranya doa kunut. Kalau kita jadi makmum kagak perlu baca doa kunut, yang disuruh oleh agamanya ngucap amin atau diem baik atau diem saja, atau waktu puji-pujian mengucap asyhadu atau sodakta wa barorta. Singkatnya, kalau kunut subuh saudara, kunut subuh atau kunut witir Ramadan, kalau jadi makmum harus memahami mana puji-pujian, mana doa. Karena dalam kunut itu yang disebut kunut kalimatun tashtamilu ala du'ain wasana'in. Kunut itu adalah bacaan yang di dalamnya ada doa permintaan dan ada puji-pujian kepada Allah. Itu kunut. Makanya baca doa kunut apa saja jadi, yang penting unsurnya ada puji-pujian, ada doa. Seperti Allahumma gfirli ya ghafur. Tuh kalau pengen pendek kunut, Allahumma gfirli ya ghafur. Jadi saya kalau imamnya nggak pakai kunut, bacaannya begitu, Allahumma gfirli ya ghafur. Ya Allah, ampuni saya punya dosa. Ini ujian atau doa nih? Doa. Ya ghafur, wahai Tuhan yang maha pengampun. Pujian apa doa nih? Segitu aja jadi doa kunut tuh, kalau pengen pendek. Nah, dalam kunut ketika imam membaca Allahumma hdina fiman hadai, kita jadi makmum yang disuruh baca amin, begitu. Wa afina fiman afait, kita enggak disuruh baca, suruhnya amin. Wa tawallana fiman tawallait, kita yang makmum disuruh baca amin. Wa barik lana fima a'tait, kita jadi makmum bacanya amin. Wa qina syarra ma qadait, kita jadi makmum bacanya amin. Begitu. Terus imam baca puji-pujian, itu doa namanya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, kita jadi makmum ngikutin, ikut baca. Fa innahu la yadhillu man walait, kita juga ikut baca. Wala ya'izu man adait, kita ikut baca. Tabarakta rabbana wa ta'alait, kita juga ikut baca tuh.
falakal hamdu ala ma qadait, kita juga ikut baca. Baru imam baca wa jangan wa astaghfiruka, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, namanya doa. Maka kita juga baca amin. Imamnya baca wa nastaghfirunya kencang. Wa nastaghfiruka wa sallallahu, itu juga doa. Kita baca amin. Imamnya kencang dan kita bacanya amin. Begitu bacanya. Kita contoh subuh dah. Begitu contoh subuh. Sebetulnya yang disuruh semuanya imam tuh kenceng sebetulnya. Sunatnya saudara ikuti saya, yang amin-amin, yang ngikut-ngikut, biar praktek daripada kunut subuh. Nanti kita mengurai materinya enak. Saya anggap imam, jadi Allahumma hdina fiman ada, tangannya diangkat, tangannya diangkat, jangan begini tangannya. Kalau minta beras begini tumpah, begitu tangannya diaduk, iya, setinggi dada. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Baca bareng-bareng. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Satu kayak begitu. Kalau kunut jangan imamnya diam aja, tetap ruku sujud aja. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana nih orangnya? Nggak benar. Dua, ini caranya jadi makmum. Kalau nggak pengen baca, makmum boleh baca asyhadu waktu puji-pujian. Saya tes asyhadu. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang ketiga, boleh kita jadi makmum baca sodakta wa barorta. Sodakta wa barorta diajarin sama Nabi. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa la ya'izzu man adait wa la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tuh begitu doaku. Tapi
Tapi udah pernah belum baca asyhadu asyhadu? Besok pagi. Ntar dikata ajaran baru nih. Ngaji di mana ini? Bawa ajaran baru kelapa dua lagi. Padahal ajarannya dari dulu. Kitanya yang baru tahu. Tuh, Islam tuh luas. Kita ini malam ini mau ngaji sodakta wa barorta. Tuh mau ngaji itu. Sodakta itu artinya kau benar. Wa barorta itu maknanya kau baik, benar baik kau. Yang kau omongin benar, tepat. Sodakta wa barorta, yang kau omongin benar dan tepat. Artinya saya juga kayak begitu. Tuh begitu. Nah, pertanyaannya, orang sholat tuh enggak boleh ngobrol sama orang, karena kita lagi komunikasi sama Allah. Kalau lagi komunikasi sama Allah, enggak boleh ngeladenin siapapun, bakal batal sholatnya. Ada orang assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, kamu juga selamat. Kamu namanya berkomunikasi, khitab namanya, mengajak bicara. Batal sholat kita dengan kita jawab waalaikumsalam, batal. Begitu ada orang bangkis, kita baca apa tuh, yarhamukallah, ndak boleh, batal nanti. Yarhamukallah, karena lagi ngobrol sama Allah, putus dengan ngobrol sama orang lain. Allah ndak mau ulang dari awal dengan baca yarhamukallah. Pertanyaannya, bagaimana kok kunut subuh bacanya sodakta? Kan komunikasi ini, batal apa kagak? Kata Syekh Nawawi, wa yughtafarul khitabuhuna, dimaafin ngomong sodakta pada masalah puji-pujian kunut. Dalam masalah kunut nih, kita baca sodaktanya dimaafin tuh kagak ngapa-ngapa, sholatnya tetap sah. Kenapa? Sebab di sini diperintahkan, sama seperti kita salam sama Nabi, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuh, salam sejahtera untuk engkau. Kan ngobrol sama Nabi. Boleh. Kenapa? Emang diperintahkannya begitu. Itu menunjukkan kalau ngomong engkau, Nabi itu ada, Nabi itu hidup. Tandanya kita baca assalamu alaika, assalamu alaika, salam untukmu. Mu itu ada, mu. Kalau wali-wali, kalau waktu baca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dengar tuh jawaban Nabi, waalaikumsalam ya Ahmad ya Sulaiman. Dengar orang-orang soleh dulu. Karena kita mah kupingnya dengar keroncongan, dangdutan, jadi temboknya tebel, jadi servernya ini ada gangguan begitu, jadi enggak bisa tuh dengar. Kata gurunya Abul Hasan Asyadili rahimahullah, gurunya namanya Syekh Abdus Salam, sampingnya Pak Guru Yadi.
Namanya Syekh Abdus Salam bin Mashish. Mashish itu bahasa Berber, bahasa Barbar, bahasa Maroko. Kalau kita ke Imam Jazuli nanti bisa ziarah ke Syekh Abdus Salam bin Mashish, gurunya pengarang Hizib Nasr. Makamnya di Maroko, bukan Maroko. Maroko, Maghrib, kerajaan Islam, tetanggaan sama Spanyol. Kalau mau ke Barcelona sejam setengah lagi baru Barcelona. Real Madrid begitu. Kalau Zala ke situ biasanya hiburannya ke Real Madrid, Barcelona gitu. Kalau ziarahnya ya semoga ada rezeki luas kita bisa ziarah. Pokoknya wali-wali Allah kita datangi. Mashish itu bahasa Barbar. Nggak bisa orang Barbar, orang Maroko ngomong Masih, Al-Masih, nggak bisa, karena bahasanya nggak ada. Masih, orang sono panggilannya Mashish. Mashish, Mashish itu Abdus Salam bin Al-Masih, begitu. Bahasa Barbarnya Mashish. Mashish. Kayak orang Indonesia nggak bisa ngomong nikmah, makan nikmat, nikmat. Orang Indonesia begitu, nikmat, gitu. Nggak bisa pakai ain, pakainya kaf. Nikmat, nggak bisa ain. Orang Indonesia. Pengumuman, bahasa Arabnya i'lan. Orang Indonesia nggak bisa ain, iklan, gitu. Nggak bisa. Bahasa orang Indonesia iklan. Iklan tuh maksudnya i'lan gitu. Iya, begitu. Nggak bisa gitu. Itu bahasa Arab itu iklan, pengumuman. Seperti koran itu begitu, kurang ajar. Koran jadi Quran, the Quran gitu. Jadi kalau kita orang tuh Quran, orang Barat nggak usah baca itu, ini aja Quran, dibacanya Quran gitu. Quran tuh Quran gitu. Ini nih Quran gitu. Itu begitu. Namanya pengalihan. Jadi kita jadi makmum baca sodakta, sholatnya nggak batal. Satu, alasannya emang perintah dari sononya suruh baca, itu salah satunya. Ada 3, sodakta, ashadu, ama ikut bareng-bareng baca, begitu. Pakai ashadu. Kalau saya jadi makmum begitu kan hemat, ashadu, daripada baca panjang begitu. Jadi makmum tuh enak, asyhadu, asyhadu, asyhadu. Daripada ngapalin itu gak hafal juga kita. Asyhadu kan dikit begitu. Sodakta jadi hemat. Dua, liwujudir rabitah, karena ada hubungan. Emang gara-gara kita jadi makmum, dengan makmuman lillahi ta'ala, maka peraturannya mengikut peraturan imam. Sehingga kita ngomong sodakta lain di dalam masalah menjawab yang lain, seperti menjawab orang yang adzan, orang qomat, qad qamatis shalah, kita jawab sodakta wa bararta. Ataupun salat subuh, as-salatu khairun minan naum, kita jawab sodakta. Dengar ada adzan subuh, as-salatu, kita baca sodakta, batal salat kita. Kenapa batal? Karena kagak disuruh ngurusin orang, kita lagi ngurusin Allah. Dua, enggak ada hubungan nama dia imam kita, bukan tuh orang. Termasuk yang bangkis, gajring, alhamdulillah,
kita baca sebagai lagi sholat yarhamukallah, batal. Enggak boleh. Kalau yarhamuhu boleh, pakai orang ketiga tunggal. Nah, berbicara kunut, makmum disuruh kalau doa kunut baca termasuk disuruh amin waktu baca sholawat, kata Syekh Nawawi itu. Wa minad doa, termasuk doa yang mana makmum kudu baca amin, as-sholatu ala nabi, sholawat penutup kunut. Maka imam juga kudu kencang. Tuh imamnya kencang. Wa qina syarra ma qadai. Allah, kan ada nggak yang kayak gitu? Yang mana orangnya ini? Waduh, udah bener ini. Udah ikutin tuntunan. Wassalamualaikum kencang. Uang doa. Itu maksudnya Syekh begitu. Wa minad doa, termasuk doa, artinya yang mana makmum disuruh baca amin, yaitu sholawat kunut. Tapi ingat, amin ini kalau si imamnya kalau imamnya agak baca juga, ya kita baca juga. Kita mau asyhadu agak baca, kita baca sodaqah agak baca. Jadi kita yuwafiqu fissana, kita baca juga kalau imamnya gak baca. Kan bacaannya wassallallahu, bukan Allahumma sholli. Walaupun sallallahu ala Muhammad, kan artinya sallallahu Muhammad itu berita Allah bersolawat sama Nabi Muhammad, berita dongeng. Bahasa Arabnya kalam khobari, omongan berita. Walaupun berita, maksudnya adalah doa. Seperti kita sama sahabat qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, itu berita namanya. Apa radhiyallahu an? Radhiyallahu an itu Allah redha kepada Abu Bakar, itu namanya dongeng. Tapi maknanya bukan dongeng, tapi doa. Makanya ada awalannya moga-moga. Jadi walaupun radhiyallahu anhu, maknanya Allahumma ardihi, ya Allah ridhoinlah Abu Bakar, begitu. Jadi begitu. Seperti ama kiai rahimahullah, maknanya Allah merahmati dia, dongeng. Tapi maknanya Allahumma arhamhu, ya Allah berikan rahmatmu kepada dia, begitu. Begitu juga bacaan sallallahu ala Muhammad, itu namanya disebut sholawat khobari. Kalamnya kalam khobar, dongeng, tapi maknanya memohon, sehingga cara ngartiinnya kudu ditambahin moga-moga. Moga-moga memberikan rahmat oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kenapa tinggi? Sallallahu alaihi Muhammad itu sholawat paling cakepnya sholawat. Jadi begini, ketika Allah suruh kita orang suruh baca sholawat, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi, wahai orang yang punya iman, ayo pada baca sholawat sama Nabi. Ini namanya Allah suruh kita kudu baca sholawat sama Nabi. Kudunya juga yang kita baca begini, ana usolli ala Muhammad, aku bersolawat sama Nabi Muhammad. Kudunya juga begitu, kan disuruh sama Allah, kamu kudu baca solawat sama Nabi, kan suruhan. Berarti kita kudu baca usolli ala Muhammad, aku bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kudunya juga begitu. Kalau begitu rendah, yang tinggi itu sallallahu ala Muhammad.
Apa maknanya? Maknanya, ya Allah, kau saja yang bersolawat sama Nabi Muhammad. Ini namanya disuruh, Allah nyuruh kita. Kita namanya disuruh sama Allah bersolawat. Lalu kemudian kita bilang sallallahu alaihi Muhammad. Maknanya kau saja yang bersolawat sama Nabi Muhammad. Maknanya disuruh nyuruh lagi. Kan disuruh sama Allah, kita suruh baca solawat, tapi kita nyuruh lagi sama Allah yang baca solawat. Kenapa? Karena ketika kita bilang sallallahu Muhammad, maknanya, ya Rob, saya ini kurang paham sama Nabi Muhammad, ini kurang paham, kurang ngerti kedudukan ketinggian Nabi itu, enggak paham. Yang paham betul tentang Nabi yang buat dan yang nyiptain. Jadi kalau saya yang bersolawat, dikit amat solawatnya, karena kebodohan saya. Mukjizat Nabi ada berapa aja nggak tahu, apa-apanya nggak paham. Begitu. Asma Nabi berapa kita nggak ngerti, derajat Nabi kayak apa kita nggak paham. Maknanya sallallahu Muhammad, ya Rob, saya ini jadi umatnya tapi kurang paham tentang Nabi. Kalau saya yang bersolawat dikit, karena saya mau kagak ngerti. Yang ngerti Nabi ini kedudukannya cuman jadi minta maaf, jangan saya, kau saja yang bersolawat, sebab engkau mah lebih tahu tentang Nabi. Makanya sallallahu Muhammad, solawat paling cakepnya solawat. Udah pendek lagi, kalau kita singgah lihat cakepnya, pokoknya ini pendek. Ya begitu. Ada orang datang ke rumah, mau ngapain? Saya mau minta bacaan itu. So Muhammad pendek, kan ada tuh Allah Muhammad masih panjang. Apalagi surat Nariyah panjang banget. Jadi ini aja, oh ini boleh, kata kita. Itu begitu. Jadi walaupun sallallahu Muhammad namanya kalam khobari bimakna insya'i, kalam khobari bimakna insya'i, berita maksudnya permohonan. Jadi sallallahu Muhammad itu sama dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sama begitu, sama itu begitu. Nah, ketika imam dalam subuh membaca wassallallahu, maka si makmum amin. Jangan gak baca amin, sebab si imam itu kudu kencang waktu wassallallahu, li'annal muradad doa, sebab maksudnya inilah doa. Makanya nih kalau kita jadi MC atau kita sambutan jadi RT, jadi apa gitu, atau kita ceramah, jangan begini. Kan biasanya pertama-tama kami panjatkan puja-puji biasa, selanjutnya solawat dan salam. Mari kita haturkan, namanya kurang bagus. Kita yang bersolawat kurang bagus. Yang bagus mah selanjutnya salawat dan salam, semoga Allah yang ngerti tuh, semoga Allah tuh sallallahu ala. Kalau kita kenal nabinya dikit, kalau Allah mah kenal nabinya banyak. Makanya jangan
kita, jangan. Allah. Itu namanya adab bersolawat. Karena nabinya ajarinnya begitu. Saking tingginya nabi, pada orang datang ke rumah, saya kagak ngerti sama solawatnya. Kita orang disuruh sama Allah solu, ngapa kita nyuruh lagi? Apa enggak bener ini gitu? Enggak benar. Itu adab yang diajarkan Nabi. Saking tingginya derajat Nabi, derajat Nabi tinggi. Singkatnya, si imam waktu kunut wa sallallahu-nya dan makmum baca amin. Tapi kalau imamnya pelan, makmumnya baca. Begitu juga makmum amin dari mulai doa kunut sampai qadait. Jadi sampai waqina syarra ma qadait, itu makmum baca amin. Jangan kita jadi makmum, imamnya kunut subuh, Allahumma hdina fi man hadait, kita diri jegak aja, monyong aja. Nah, nih tangannya diri. Ada tuh yang kayak begitu tuh. Ada enggak? Yang mana ini orangnya? Enggak bener ini. Jadi jangan jegak. Orang didoain, ya Allah, beri kita semua nih hidayah seperti hidayahnya para nabi, para rasul. Kita jaga kajak gua ogah. Ini kan orang song. Wa barik lana fi ma a'tait, ya Allah kasih berkah ama kami, umur kami berkah, ilmu kami berkah, keluarga kami, anak keturunan kami berkah, usaha kami berkah. Kita jaga kajak gua mau. Ini ndak benar. Orang doa itu mandiri aja nggak baca amin, nggak paham amin itu amin. Orang doa, Nabi yang ngajarin kunut. Kata Sayyidina Anas bin Malik, bilang, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqat dunya. Rasulullah itu selalu kalau sholat subuh kunut sampai meninggal dunia, ora pernah tinggal. Makanya kunut subuh namanya sunnah abad, karena nabinya enggak pernah tinggal, kayak wajib. Begitu. Masalah saudara bacanya kenceng apa pelan, teknis. Begitu. Tapi kunut ini penting saudara, penting. Jangan kita enggak baca kunut. Kalau orang sholat subuh enggak kunut, percis kayak orang enggak ada kakinya. Ada orang enggak ada kakinya, masih dipanggil orang enggak? Hah? Enggak ada kakinya? Orang bukan? Sempurna enggak? Enggak. Orang sholat subuh enggak pakai kunut, sah enggak? Sah. Sempurna enggak? Kagak. Begitu. Makanya kita kudu kunut kalau subuh. Begitu. Kalau ada orang enggak mau kunut, enggak apa-apa, kan enggak wajib, boleh saja. Mungkin dia emang pengen kagak ada kakinya, ganjarannya sudah banyak, lagi pengen ngurangin ganjaran. Mungkin baik sangka aja, itu mau orang itu. Di luar ini, di luar qadait
wa nastaghfiruka wa natubu ilaik sampai selesai, wa ma baina dzalika kullihi sana, yang tengah-tengah itu namanya puji-pujian, dari fa innaka taqdi sampai falakal hamdu ala maqadait, namanya puji-pujian. Jadi kalau puji-pujian bagaimana? Makmum ikut baca, dua jegek aja, diem aja tangan, diem aja, dengerin aja orang muji. Begitu. Kapan tuh makmum yang ikut baca? Kalau imamnya pelan, itu kita. Kebanyakan imamnya berarti ikut baca. Kalau imamnya kenceng, diam saja. Atau kita bacaannya asyhadu atau sodaqta wa barota. Dah, nanti kita kalau besok pagi di Lakhyar kok saut-sautan, yang aku asyhadu, yang aku sodaqta, bener gua, lu salah, gitu, lu salah, gitu. Udah 3.000 aja, ya dia berarti dia ngajinya ngantuk malamnya, gitu aja. Udah segini aja, ya Allah ya Rasulullah.